Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tapis data dengan metode outlier. Data yang dimaksud di sini adalah data kuantitatif yang berupa angka-angka atau bilangan ya. Outlier sendiri adalah merupakan pencilan. Data adalah kumpulan beberapa datum. Datum sendiri adalah merupakan hasil dari pengamatan kita atau penilaian ya, atau berupa pengukuran dan sebagainya. Kemudian outlier yang merupakan pencilan, yaitu datum yang menyimpang atau berbeda jauh dari datum pada umumnya. Nah, karena merupakan pencilan, artinya datum yang terpencil ya dari datum pada umumnya. Nah, di sini saya memberikan contoh data hasil pengukuran tegangan aki 12 volt. Di sini diperlihatkan ada sebanyak 34 datum yang bervariasi dengan tegangan dari 3 volt sampai 60 volt. Nah, bagaimana menentukan pencilan itu sendiri? Langkah-langkahnya adalah pertama, kita susun data dari datum terendah ke datum tertinggi. Nah, seperti yang tadi kita urut ya, datum-datum ini dari nilai terendah sampai yang tertinggi. Ini kebetulan mungkin sebenarnya sama ya. Tidak apa-apa, tapi yang jelas kita harus urut dari terendah ke yang tertinggi. Berikutnya, tentukan median atau P2. Median adalah nilai tengah setelah datum itu diurutkan. Nah, nilai tengah kita cari dulu. Karena jumlah datumnya ada sebanyak 34, berarti datum yang berada di tengah ada dua, yaitu datum ke-17 dan datum ke-18. Nah, karena ada dua, berarti kita harus jumlahkan, kemudian bagi dua, sehingga diperoleh median sebesar 10,75, median atau P2 ya. Berikutnya, angka 3, tentukan kuartil bawah Q1, yakni datum yang membagi dua datum-datum yang berada di bawah median. Nah, datum yang berada di bawah median adalah yang ini, ya, ada sebanyak 16 datum. Kita cari tengahnya lagi, tengahnya yaitu datum ke-8 dan 9. Kita jumlahkan baru bagi 2, karena sama ya, sehingga kuartil bawahnya adalah 9,8. Berikutnya, tentukan kuartil atas atau Q3, yaitu datum yang membagi dua datum-datum yang berada di atas median. Nah, datum yang berada di atas median adalah ini, sebanyak 16. Ya. Datum yang berada di tengah ada dua, yaitu datum ke-26 dan ke-27. Kita jumlahkan baru bagi 2. Nah, sama, sehingga Q3 kuartil 3 adalah 11,8. Langkah kelima, kita tentukan jarak interkuartil. Jarak interkuartil ini yaitu jarak dari Q3 sampai Q1. Kuartil atas sampai kuartil bawah. Karena Q3-nya 11,8, kemudian Q1-nya adalah 9,8, sehingga kita peroleh jarak interkuartil adalah 2. Berikutnya adalah langkah 6. Tentukan pagar dalam pada data. Datum yang jatuh di luar pagar dalam dari data ya disebut sebagai pencilan minor. Adapun batas-batas pagar dalam pada data
dengan formula Q3 ditambah dengan jarak interkuartil kali 1,5 sampai Q1 dikurangi dengan jarak interkuartil kali 1,5 sehingga batas pagar dalam diperoleh 14,8 sampai 6,8. Nah, berikutnya langkah ketujuh, kita tentukan pagar luar ya. Datum yang jatuh di luar pagar luar dari data disebut sebagai pencilan mayor atau datum ekstrim. Adapun batas-batas pagar luar pada data adalah dengan formula Q3 ditambah dengan jarak interkuartil kali 3 sampai Q1 dikurangi dengan jarak interkuartil kali 3 sehingga diperoleh pagar luarnya adalah 17,8 sampai 3,8. Nah, kemudian kita bisa melihat jika menggunakan SPSS ya, kita bisa melihat di box plot itu seperti ini gambarannya ya. Terlihat ada tanda di sini yang ini merupakan datum ekstrim atau pencilan mayor. Kemudian yang ini sendiri adalah pencilan minor ya. Kalau misalkan saya tuliskan di sini ya, yang tadi hasil kuartilnya, kemudian batas pagar dalam dan luar, kita coba close di sini. Maka kita bisa lihat bahwa pencilan minor berada di daerah sini dan di sini. Ya, artinya pencilan yang berada di atas 14,8, di bawah 17,8, kemudian datum yang berada di bawah 6,8 dan di atas dari 3,8 itu adalah pencilan minor. Sedangkan datum yang berada di atas dari 17,8 adalah datum ekstrim atau pencilan mayor. Begitu pula datum yang berada di bawah atau lebih kecil dari 3,8 maka itu adalah datum ekstrim atau pencilan mayor. Nah, setelah kita menentukan ya batas-batas dari pencilan itu, kita juga harus menggunakan penilaian kualitatif ya untuk menentukan apakah akan membuang datum pencilan atau tidak. Sehingga kita tandai dulu bahwa datum ini adalah calon untuk dibuang atau tetap kita pertahankan. Berikutnya adalah langkah 10. Kita harus menentukan alasan yang menyebabkan datum pencilan menyimpang dari datum-datum lainnya. Misalnya saja pencilan yang disebabkan oleh suatu kesalahan dalam apakah itu pengukuran pada saat mencatat atau perencanaan percobaan itu bisa dibuang ya. Kemudian langkah ke-11, pencilan yang bukan disebabkan oleh kesalahan dan yang menunjukkan adanya informasi atau tren baru yang tidak diprediksinya itu tidak boleh dibuang karena ini merupakan informasi penting ya apa yang kita inginkan. Berikutnya, apakah pencilan berpengaruh besar pada rata-rata sebuah data, yaitu apakah pencilan mengacaukannya atau membuatnya keliru. Ini penting dipertimbangkan jika kita bermaksud untuk menarik kesimpulan dari rata-rata data. Nah, dari contoh pengukuran tekanan aki 12 volt yang kita tampilkan tadi,
tampak beberapa data yang jauh dari nilai tegangan aki normal 12 volt ya, sehingga bisa diprediksi beberapa data menunjukkan pencilan. Nah, jika pencilan tidak direduksi, ya, maka rata-rata data adalah 14,33 volt. Nah, jika pencilan tadi direduksi, dihilangkan, maka rata-rata datanya adalah 10,63. Sehingga kalau kita perhatikan, tidak mungkin ya suatu aki dengan spesifikasi 12 volt, tegangannya adalah 14,33 volt, sehingga ini mengacaukan data ya, sehingga kita harus buang pencilan tadi. Nah, jika kita tadi rata-ratakan setelah membuang pencilannya ya, diperoleh seperti 10,63, ini wajar ya. Oke. Karena pencilan ini disebabkan misal kesalahan pengukuran, karena alat ukur belum dikalibrasi, salah tulis, dan sebagainya. Nah, maka kita tidak tepat jika suatu aki dengan spesifikasi 20 volt bisa melebihi tegangan 12 volt misalkan ya. Tadi kemungkinan misalkan mungkin kita perlu kalibrasi alat ukurnya, kemudian mungkin salah tulis ya. Sehingga kita harus membuang pencilan tersebut. Beberapa pencilan harus dipertahankan jika misalnya sebuah pencilan tampaknya didapat secara alami, artinya bukan hasil dari suatu kesalahan. Nah, ini penting ya, jadi kita juga harus analisis secara kualitatif bahwa satu datum tidak boleh semuanya kita bilang, harus kita perhatikan apakah misalkan pencilan ini penting buat kita, bermakna buat penelitian kita misalkan ya, atau pengamatan kita. Jika misalkan itu ternyata yang kita inginkan, pencilan itu, maka itu tidak boleh dibuang. Contoh, mendesain pupuk baru untuk mempertinggi ukuran bibit pohon gandum. Kita mencoba menggunakan data yang tadi, tetap ya, ukuran aki, namun ini adalah jumlah kesatuan sentimeter untuk mempertinggi ukuran bibit pohon gaharu. Nah, ternyata setelah diberi pupuk pertama menyebabkan sebuah pohon mempunyai tinggi 3 cm. Pupuk kedua menyebabkan bibit yang lain mempunyai tinggi 6 cm dan seterusnya. Nah, pada kondisi ini pertambahan sebesar 30, 45, 55, dan 60 cm merupakan pencilan yang besar yang kita tidak boleh membuang. Kenapa? Karena justru datum inilah yang kita butuhkan ya, efek dari pupuk yang kita berikan. Untuk menentukan pencilan dengan menggunakan SPSS, silahkan tonton video berikutnya ya. Nah, supaya video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, dan like ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.